Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, teknisi elektronik, tukang otak-atik elektronik rusak. Oke, kali ini saya sedang berada di gudang penyimpanan barang-barang rusak. Itu di sini terdapat banyak sekali kipas-kipas angin yang sudah tertumpuk. Ada juga TV. Untuk kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana cara saya mau membersihkan kipas ini dengan tujuan saya akan mengambil bagian-bagian yang perlu diambil, yaitu bagian dinamonya. Dan kemudian saya akan preteli satu-satu, dimana di bagian dinamo tersebut terdapat yang namanya spool atau tembaga. Nah, tembaga-tembaganya itu nanti yang saya akan pergunakan, saya ambil dan kemudian saya jual. Oke, untuk kipas-kipas ini adalah kipas-kipas dimana saya menampung. Ada yang saya dapat dari tukang rongsok, saya beli dari tukang rongsok, dan juga saya beli dari barang-barang bekas anak kos yang sudah tidak berfungsi atau sudah mati. Lalu kemudian saya tampung dengan tujuan saya akan mengambil bagian-bagian komponen yang perlu, yang bisa digunakan. Sisanya yang menjadi sampah saya jual ke rongsok. Oke, sesuai tema kita adalah bagaimana kipas-kipas ini saya membersihkan, lalu kemudian saya merubahnya ke rupiah yang lebih berharga, yang walaupun kipas-kipas ini sudah tidak beraturan atau sudah tidak layak dipakai, saya akan mempretelinya, mengambil bagian-bagian inti yang bisa dipergunakan. Yang terutama di bagian dinamo saya akan mempreteli, saya ambil tembaganya, lalu kemudian saya jual. Nah, kebetulan kemarin saya mendapat info bahwa harga tembaganya itu harganya sudah lumayan naik, sangat fantastis. Di kesempatan ini saya mencoba mengais sebuah keuntungan lewat kipas-kipas rusak ini. Oke, tonton terus video saya. Kita akan membongkar satu persatu kipas ini dan saya akan sortir. Oke, ini saya beli kebanyakan dari anak-anak kos yang sudah pada selesai kuliah, mungkin barang-barangnya pada rusak, lalu kemudian dijual ke sini ya. Ada juga yang kipas-kipas yang saya beli dari rongsok seperti ini. Ada juga beberapa kipas-kipas orang yang servis. Untuk itu kipas-kipas ini saya sortir dulu, saya pisahkan. Ada beberapa yang masih punya milik orang. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu. Ini adalah barang-barang servisan saya yang masuk hari ini. Ini adalah kipas-kipas orang. Oke, untuk langkah selanjutnya kipas-kipas ini saya bongkar terlebih dahulu ya. Oke, mungkin saya skip dulu, nanti setelah selesai membongkar saya akan lanjutkan videonya. Nah, untuk itu kita mengeluarkan beberapa kipas dulu, jangan semuanya karena di luar sudah penuh, jadi kita hanya ambil beberapa dulu. Kita mengeluarkan sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Kita keluarkan satu persatu. Sini sudah terdapat beberapa kipas yang sudah saya keluarkan. Oke, kita ambil satu persatu karena ini adalah barang yang gosok. Ada beberapa yang masih bagus, untuk itu nanti kita sortir dulu. Yang masih bisa difungsikan kita fungsikan kembali. Oke,
Untuk langkah selanjutnya saya akan membongkar kipas ini yang sudah saya siapkan di luar. Saya preteli satu persatu untuk mengambil bagian-bagian mesinnya. Kemudian plastik-plastiknya saya pisah. Besi-besinya ini, besi keranjangnya juga saya pisah. Dan baling-balingnya ini saya pisah. Ada beberapa bagian komponen yang masih bisa difungsikan dan kemudian bisa dijual kembali. Oke, saya akan mempreteli dulu. Oke, saya akan lanjut. Oke, saatnya kita preteli. Oke, kita preteli satu-satu. Sebetulnya ini sudah hari kedua untuk membersihkan gudang. Namun karena terlalu banyak bongkarannya, jadi saya lanjut hari ini. Oke, saya akan mempreteli terlebih dahulu. Ya, itu tadi proses pembongkaran kipas. Seperti ini, plastik-plastiknya sudah saya bongkar dan kemudian dinamonya saya pisahkan seperti ini. Lumayan banyak. Dan yang lainnya seperti ini. Ini saya sudah memiliki satu bokor besar dinamo kipas angin. Lainnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya saya akan memisahkan antara besinya ini saya akan pisahkan. Kemudian plastik gearboxnya saya pisahkan satu persatu. Dan saya akan sortir bagian-bagian mana yang masih bisa difungsikan, seperti gearbox, kapasitor seperti ini. Seperti kapasitor kita langsung potong aja, kita buka. Seperti contoh ini saya sudah memisahkan beberapa kapasitor. Kapasitor ini masih banyak yang layak dipakai. Kita akan pisahkan sehingga suatu saat kita membutuhkan komponen-komponen kipas, kita tidak perlu membeli ke toko lagi. Kita sudah memiliki komponen yang kita sudah copot dari kipas-kipas bekas tersebut. Oke, langkah selanjutnya saya akan menyortir, memisahkan antara besi dengan plastik. Antara besi dan tembaganya saya pisahkan. Oke, dan itu yang dibokor
sudah banyak banget. Ada juga beberapa TV yang saya bongkar. Nah, untuk keranjang-keranjang kipas seperti ini saya akan pisahkan, saya kumpul jadi satu. Mungkin ini bisa difungsikan untuk, biasanya kalau untuk orang-orang yang senang melihara burung, keranjang-keranjang kipas ini difungsikan sebagai pembuatan kandang burung atau sarang burung ya. Apa sih kok sarang? Kayak kandang burung gitulah. Kurungan manuk istilah Jawane. Kalau bahasa Sumbanya itu apa ya? Wakamano. Wakamano atau wakamenginu. Waka ana menginu ya. Oke, seperti ini saya pisahkan. Jadi seperti ini saya pisahkan, dan kemudian antara baling-baling ini saya pisahkan juga, karena baling-baling ini lumayan lah kalau dijual kembali. Itu misalkan ada yang butuh, itu biasa saya jualnya itu sekitar 20.000 sampai 30.000 per bijinya. Jadi ya kita harus kreatif untuk mengelola barang-barang bekas supaya lebih berharga. Oke, seperti ini saya pisahkan keranjang-keranjangnya. Seperti ini keranjang-keranjangnya, seperti ini. Seperti ini ya guys. Nah, ini baling-balingnya. Ini baling-balingnya saya akan kumpul jadi satu, saya akan bersihkan supaya kinclong kembali. Pokoknya barang-barang yang masih layak pakai kita pergunakan ya. Oke, seperti itu. Ini baling-baling dan ini keranjang-keranjangnya saya sudah sortir. Ini ya baling-baling sangat banyak, lumayan kalau dijual kembali. Oke, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini adalah sampah-sampah yang kemudian kita uangkan. Ini adalah sebagian kecil tabungan, meskipun terlihat seperti sampah ya. Sekreatif kita untuk mendapatkan rupiah ya, atau istilahnya mendulang emas dari barang-barang bekas. Oke, untuk tahap selanjutnya saya akan mempreteli bagian-bagian dinamo ini. Saya akan pisahkan antara besi, tembaga, aluminium, sekrup-sekrupnya atau baut-bautnya, terus kapasitornya saya akan pisahkan. Lalu kemudian gearboxnya ini saya pisahkan seperti ini, dan saya akan jadikan sebagai stok pergantian ketika kita membutuhkan komponen-komponen. Sisanya seperti tembaga-tembaga kita akan menjualkan ke pengepul tembaga, jadi cukup lumayan harganya. Kebetulan kemarin saya mendapatkan info, yaitu harga tembaga itu naik 2 kali lipat dari biasanya. Oke, untuk selanjutnya saya akan membongkar dinamo kipas ini ya. Oke, saya akan lanjutkan
Oke teman-teman, proses untuk penyortiran pertama sudah saya lakukan, yaitu memisahkan antara plastik dengan besi-besi, yaitu plastik casingnya seperti itu saya sudah sortir, dan baling-balingnya seperti ini. Ini adalah baling-baling bekas, dan ini adalah keranjang kipas yang saya bongkar tadi seperti ini. Dan kemudian ini adalah bagian-bagian kancingan baling-baling seperti ini, dan ini bagian kancingan keranjang kipas. Jadi saya pisahkan, lalu kemudian bagian engkel atau bagian leher kipas ini saya juga memisahkan seperti ini. Dan ini bagian knop-knop tombol gearboxnya, dan ini bagian-bagian timer. Ini adalah timernya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan beberapa kumpulan, yaitu ini adalah switch kipas angin. Bagian switch tombolnya saya kumpul seperti ini, cukup banyak. Ini ada ya bagian tombol switch yang 3 speed, 2 speed, ada juga yang model rotary, sistem tarikan seperti ini. Dan ini adalah bagian-bagian gearbox. Ada satu bokor besar. Ini hasil bongkaran saya yang kemarin ya, karena kemarin saya sempat melakukan pembongkaran pertama. Lalu di sini adalah kapasitor bekas kipas angin, hasil bongkaran kemarin juga. Dan yang ini adalah sisa bongkaran yang tadi yang saya lakukan hari ini, sisa dari kemarin. Untuk tahap selanjutnya saya akan mempreteli lagi bagian-bagian yang masih bisa diperlukan, seperti gearbox, kapasitor, besi-besinya, bagian asnya, lalu bagian bearing atau bos kipas angin saya kumpulkan seperti ini. Saya juga memiliki banyak stok ya, seperti ini saya kumpulkan. Jadi suatu saat kita membutuhkan komponen, tidak perlu membeli komponen lagi. Seperti ini cukup banyak. Jadi kalau kita beli di toko ini harganya lumayan banyak ya. Per biji aja sekitar 5.000 sampai 10.000 harganya itu untuk komponen sebesar itu. Lalu bagian gearbox ini saya kumpul segini banyak. Kalau dikumpulkan semua itu bisa sampai sekarung kali ya, bisa sampai sekarung. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan mempreteli bagian-bagian kipas angin ini. Saya mengambil bagian-bagian yang perlu diambil, dan dinamo yang masih bisa dipergunakan saya akan pisahkan. Yang sudah parah nanti saya preteli, ambil bagian-bagian sepulannya. Nah, untuk sepulan yang saya sudah dapat kemarin itu sebanyak ini. Ini adalah sepul tembaga seperti ini, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Saya akan ambil satu persatu dari bekas-bekas kipas angin. Untuk itu saya akan melanjutkan membongkar kipas-kipas angin ini, atau dinamo-dinamo yang saya sudah preteli satu persatu tadi ya. Oke,
seperti apa selanjutnya kita akan membongkarnya. Oke, kita akan membongkarnya. Oh ya, tadi lupa, ini adalah bagian-bagian kabelnya saya kumpul juga, karena kabel ini juga memiliki tembaga cukup lumayan harganya. Oke, tahap-tahap selanjutnya yaitu kita akan membongkar kipas angin satu persatu atau bagian dinamo. Kita cukup mengambilnya seperti ini, semacam kapasitor ini kita langsung memotongnya aja atau menggunting seperti ini, lalu kemudian kita mengumpulkan satu persatu. Nah, untuk bagian gearbox selanjutnya kita buka juga, cukup melepas bagian-bagian skrup atau bautnya seperti ini. Satu persatu kita akan mempretelinya seperti ini. Kita kumpulkan. Ini fungsinya sebagai stok. Jika kita memperbaiki sebuah kipas, kita bisa mengambilkan dari yang bekas-bekas ini. Jika kalau kita beli di toko ini ya harganya cukup mahal. Kalau di toko ini harganya sekitar 15.000 sampai 20.000. Jadi dengan cara seperti ini kita akan mengambilnya dari barang-barang bekas sehingga kita tidak perlu membeli ke toko lagi. Oke. Terus selanjutnya kita ambil satu persatu. Ini adalah hasil pretelannya. Ini adalah kapasitor-kapasitor bekas hasil pretelan tadi. Dan ini adalah bagian-bagian gearbox. Ini adalah gearboxnya yang kita preteli tadi. Seperti ini. Cukup lumayan banyak. Dan ini kita akan mengumpulkannya, menjadikan sebuah stok buat kita. Jadi kita tidak perlu membeli ke toko lagi, karena kita sudah memiliki banyak stok. Oke. Dan ini bagian dinamo yang sudah saya sortir. Dan ini dinamo yang masih bisa difungsikan kembali, alias dinamo yang masih keadaan hidup, jadi saya tidak membongkar atau mempretelinya. Dan kapasitor ini kita kumpul menjadi satu di sini di ember. Dan ini menjadi tabungan kita juga ya. Jadi kita tidak perlu membeli ke toko lagi. Untuk gearboxnya kita kumpulkan juga. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi stoknya sangat banyak. Ini adalah tombol switch, dan ini adalah kancingan dinamo. Dan ini adalah bagian dinamo yang kita akan preteli dan ambil bagian sepulannya atau tembaganya. Sini juga saya memiliki sebuah Yuk TV. Ini tembaganya cukup banyak. Ini ya. Jadi barang-barang bekas ini yang saya jadikan sebagai penghasilan emas ya. Seperti ini kita akan mempretelinya. Oke, tahap selanjutnya saya akan memisahkan besi dan tembaganya. Bagaimana caranya? Simak terus video ini ya. Oke. Oke, kita buka seperti ini. Dan di sini adalah bagian dalamnya. Inilah yang dinamakan bagian tembaga atau sepul. Sepul-sepul inilah nanti yang kita akan kumpulkan. Dan kita bisa menjualnya ke pengepul dan harganya cukup lumayan mahal. Nah, untuk bagian dalam dinamo ini, satu persatu kita akan mempreteli bagian dalam. Ada bagian bos atau bearing, terus bagian kancingan ini kita
kita kumpulkan satu persatu dan kita akan fungsikan di kemudian hari. Oke, tahap selanjutnya kita akan membongkar semua ini sehingga kelihatannya seperti ini. Setelah saya membongkar semua, nanti saya akan mengambil bagian tembaganya. Oke, saya akan lanjutkan. Selesai membongkar satu persatu, tampak bagian dalamnya seperti ini ya. Ini adalah sepul-sepul kipas angin yang dimana di dalamnya terdapat tembaga seperti ini. Jadi kita sudah selesai mempretelinya seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita akan mempreteli bagian sepulan ini, kita ambil lalu kemudian kita kumpulkan. Oke, langkah selanjutnya saya akan membongkar bagian sepulan ini satu persatu. Dan ini adalah bagian-bagian batoknya. Ini nanti kita akan mempretelinya juga bagian bos bearingnya, ini bagian bearing seperti ini. Kita ambil satu persatu lalu kemudian kita kumpulkan, lalu kita jual ya, jual khusus. Kalau yang ini bisa kita pakai kembali seperti ini. Jadi ini nanti hanya untuk stok buat servis. Jadi kita tidak perlu membeli spare part lagi ke toko. Lalu kemudian bagian-bagian baut skrupnya ini juga kita kumpul. Kita kumpul seperti ini. Kita kumpulkan, suatu saat kita akan memerlukannya, oke? Seperti itu. Dan langkah selanjutnya saya akan membongkar bagian sepulan ini. Sepulan ini ya, saya akan bongkar lalu kemudian saya kumpulkan dan saya timbang ke tukang pengepul, karena ini harganya cukup lumayan mahal untuk kali ini. Juga biasanya naik turun ya harganya ya. Oke, saya akan melanjutkan pembongkaran, dan sebelumnya saya akan mempreteli ini dulu. Bagian bearingnya saya preteli satu persatu, lalu kemudian saya kumpulkan seperti ini ya. Ini yang dinamo kecil saya kumpulkan. Oke, saya skip dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya sebelum saya membongkar sepulan ini atau tembaga ini, terlebih dahulu saya akan membereskan bagian-bagian besinya ini ya. Bagian-bagian besi ini saya akan bereskan terlebih dahulu. Saya copot dulu bagian bearingnya ini seperti ini. Ini saya copot dulu, lalu bagian ini kancingan bearingnya saya copot, dan kemudian saya kumpulkan ini juga ya, bagian kancingannya dan bearingnya saya kumpulkan seperti ini. Ini adalah bearing-bearing kas, dan baut-baut ini yang tercecer ini saya kumpul seperti ini, dan ini adalah bagian baut-baut skrup, semuanya saya taruh di sini seperti ini ya. Dan saya masih punya banyak skrup bekas seperti ini, saya kumpulkan di ember. Dan mungkin di kemudian hari saya akan pergunakan sebagai spare part atau stok saya untuk menyervis dinamo. Oke, saya akan copot bagian tengah ini lalu saya kumpulkan seperti ini ya. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu sama sekali membeli alat-alat atau spare part di toko lagi, karena kita mengambilnya langsung dari barang-barang bekas. Malah barang-barang bekas ini kualitasnya lebih bagus ketimbang kita beli yang baru di toko ya. Oke, saya akan mencopotnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Oke, nonton selanjutnya. Nah, bagaimana cara saya membongkar bagian ini? Cukup sederhana seperti ini. Kita perlu mencungkilnya saja. Kita hanya perlu mencungkil seperti ini ya teman-teman, seperti ini.
siapa tahu suatu saat kita membutuhkan. Nah, ini adalah bagian bearingnya, masih sangat bagus ya. Lalu kita kumpulkan jadi satu, lalu kita bongkar lagi seperti ini. Karena barang ini terlalu banyak ya, kita harus membongkarnya satu-satu seperti ini. Dan ini kita kumpulkan seperti ini. Dan yang bagian ini kita kumpulkan juga. Jadi satu seperti ini kita ikat saja. Dan yang bagian ininya kita kumpul juga. Karena ini kerap digunakan, jadi kita wajib untuk menyimpannya. Oke, seperti itu cara pembongkarannya. Dan besi-besi ini kita mengumpulkannya, lalu kemudian kita bisa fungsikan kembali atau kita menjualnya ke rongsok saja. Karena besi seperti ini kalau kita jual ke rongsok sekarang harganya Rp3.000. Jadi kita kumpulkan, oke. Dan yang bagian ini, bagian asnya ini kita kumpulkan juga. Karena ini kerap kita gunakan sebagai pengganti. Ini kita simpan karena kita sebagai tukang servis, kita sering mencari barang ini. Mungkin asnya sudah korosi atau aus, jadi kita cukup menggunakan barang bekas ini, tapi kualitasnya bagus. Kalau di toko ini tidak ada yang jual ya, jadi wajib sebagai teknisi atau tukang servis harus mengumpulkan barang-barang bekas seperti ini. Barang seperti ini saya punya banyak, mungkin punya ratusan kilo ya di karung saya kumpulnya. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke inti utama, di mana kita akan melanjutkan pembongkaran spool dinamo. Oke, tahap selanjutnya kita akan membongkarnya. Nah, ini tadi hasil kumpulan kita mengumpulkan barang-barang bekas, tapi ini masih banyak yang belum saya bongkar. Karena di kesempatan ini saya cukup buat vlog tentang ini ya, spool dinamo atau tembaga, bagaimana caranya kita mendapatkan rupiah dengan mengumpulkan barang-barang bekas. Oke, seperti itu. Tonton terus video ini hingga selesai. Nah, di sini saya sudah sediakan yang saya akan bongkar, yaitu bagian tembaga atau spulannya. Oke, di sini kita menggunakan sebuah kakak tua untuk membongkar sebuah spulan dinamo. Bagaimana caranya? Oke, saya langsung aja nonton terus video ini sampai selesai. Oke, untuk membongkar spulan ini cukup gampang, yaitu kita perlu mencapit seperti ini. Seperti ini. Dan spulan tersebut otomatis akan putus. Nah, seperti ini. Cukup gampang ya. Kita akan putuskan satu persatu seperti ini. Kalau sudah selesai diputuskan semua bagian gulungannya, seperti ini, cukup gampang seperti ini. Lalu kemudian bagian belakangnya kita cukup mencungkilnya seperti ini. Seperti ini, cukup gampang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Yang penting kita telaten aja ya guys ya. Yang paling utama jangan gengsi. Dan besi ini kita kumpulkan atau bisa kita menggulung ulang atau nyepul kembali, dan kita bisa fungsikan kembali. Tapi saya langsung jual ke tukang rongsok ya, karena barang ini bikin menuhin tempat. Oke, langkah selanjutnya juga demikian.
satu persatu seperti ini. Cukup simpel ya, cukup mencapitnya saja, dan pastikan capit kakak tua ini harus tajam ya, bagian capitannya seperti ini. Ini saya tajamkan, saya asap supaya gampang memutus lilitan ini. Alat ini saya beli di toko cuman seharga 17.000 ya. Lalu kemudian saya tajamkan, lalu saya fungsikan untuk mencapit sepulan seperti ini. Terus kita mencungkilnya lagi seperti ini. Ada juga sepul-sepul yang bahannya dari aluminium. Nanti setelah selesai kita mencungkil satu persatu, maka kita sortir lagi mana yang aluminium dan mana yang tembaga. Seperti ini ya, seperti ini kita kumpulkan dan kemudian kita lanjut lagi seperti ini. Caranya cukup gampang dan simpel. Tidak perlu untuk menggunakan gerinda ya, atau pemotong mesin. Kalau pakai pemotong mesin berisik, boros listrik juga. Jadi kita cukup menggunakan ini dengan sedikit mengeluarkan tenaga untuk mencapit. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita kumpulkan lagi seperti itu. Kita cungkil lagi bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Cukup banyak. Biasanya kalau kipas besar seperti ini, kalau yang bahannya tembaga itu biasanya 4 buah dinamo atau 4 buah kipas itu kita sudah bisa mencapai atau mendapatkan tembaganya itu sekitar 1 kilo ya. Biasanya itu 5 buah kipas sudah dapat sekilo tembaga. Dan untuk harganya itu ya kadang naik kadang turun, tidak tetap ya untuk harga tembaga. Kadang itu turun sampai 30.000 per kilo. Kadang kalau naik pun itu sangat jarang. Tapi kalau sekali naik harganya itu bisa mencapai 70.000 sampai 80.000. Nah, kebetulan untuk saat ini saya mendapat info yaitu harga tembaga itu sekitar 74.000 per kilo. Jadi ya cukup lumayan lah. Jadi untuk total yang kita dapat hari ini mungkin kita bisa mendapatkan 20 kilo ya. 20 kilo tembaga. Dan sisanya itu aluminium sekitar 10 kilo biasanya kalau saya bongkar gudang itu. Tembaga sekitar 20 kilo, sisanya aluminium. Jadi tembaga itu macam-macam ya. Ada yang saya dapatkan dari Yuk TV seperti ini. Ini adalah Yuk TV ya. Yuk TV seperti ini.
2 atau 3 buah aja tuh sudah dapat sekilo, cukup lumayan harganya. Jadi seperti ini, cukup gampang. Jadi teman-teman boleh tiru cara saya ini. Mungkin di rumah ada barang-barang rongsok tidak terpakai, ya cukup dikumpulin aja, dibongkar satu persatu. Anggap aja tabungan sepele ya. Kalau sudah banyak, nanti kalian bongkar, kalian ambil deh itu bagian sepulnya atau tembaganya, lalu kalian jual. Namun sebelum menjualnya kalian harus mengecek harga terlebih dahulu, takutnya harganya posisi lagi anjlok atau posisi lagi turun harga. Karena harga tembaga itu sama seperti harga emas ya, naik turun. Kalau sekali turun itu turunnya cukup drastis, sekali naik itu harganya cukup lumayan mahal. Kalau kita dapat 5 kilo aja itu tembaga seperti ini, kita sudah bisa menyamakan harga emas 1 gram. Jadi untuk barang-barang bekas ini kita harus perlu telaten ya. Jangan malu lah buka-buka, bongkar-bongkar sampah seperti ini. Yang penting bisa menghasilkan uang. Terutama saya sebagai perantau ya, saya cukup senang dengan cara seperti ini. Nah seperti ini ya, seperti ini kita sudah bisa mendapatkan 1 kilo. Ini saya bongkar sekitar 5 buah dinamo, udah dapat sekilo. Seperti ini. Kalau sudah selesai saya copot satu persatu, nanti saya akan bersihkan sisa-sisa plastik ini, lalu kemudian saya kumpul, lalu saya jual seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kipas-kipas ini saya beli dari tukang rongsok. Ada juga yang saya beli dari anak-anak kos yang sudah selesai kuliah, yang barang-barangnya itu udah banyak yang rusak, lalu kemudian dijual. Nah, saya hanya mempretelinya seperti ini. Alat yang bisa saya ambil untuk saya pergunakan lagi untuk menyervis kipas-kipas. Jadi saya tidak perlu membeli alat lagi ke toko. Saya hanya membeli barang-barang bekas aja. Alat-alat dan komponennya saya ambil dan saya peruntukkan untuk servis. Jadi cukup menguntungkan. Kalau tukang rongsok mah paling cuma ditimbang hitungan kilo. Kalau saya ya saya fungsikan lagi. Seperti ini ya. Oke, kita akan terus menerus sampai selesai. Besinya kita kumpulkan lalu kita timbang. Kalau untuk harga besi itu 1 kilo sekitar 3.000 sampai 3.500 ya guys. Jadi harga besi lebih murah daripada tembaga. Yang penting kita cukup sabar dan telaten. Kalau untuk harga tembaga ini jangan tanya ya. Harganya itu cukup fantastis. Ya anggap aja kita menabung barang seperti ini
sebagai uang tabungan sepele aja sih. Jadi kalau pas saya lagi job, lagi kosong, saya gunakan kesempatan ini untuk mencari barang bekas seperti ini. Saya kumpulkan lalu saya jual. Jadi jangan monoton ke servisnya. Kalau servisnya itu ya tidak seberapa. Jadi kalau ada waktu kosong, kita preteli barang bekas seperti ini. Alat-alat yang kita bisa fungsikan kita ambil, kita kumpul. Kita kumpul lalu kita jadikan spare part. Jadi kita tidak perlu membeli ke toko lagi. Jadi seperti itu guys. Tapi saya juga melewati sebuah proses ya, dimana tahap awal itu kita melewati proses yang namanya disepelekan, susah cari pelanggan, seperti itu ya. Oke, bagaimana tahap selanjutnya? Saya akan membongkarnya sampai selesai. Jadi Anda jangan pernah bosan untuk menonton channel ini, karena saya di sini mencoba memberikan suatu ilmu bagaimana kita mempergunakan barang-barang bekas kita dengan semestinya. Jadi bagi Anda yang perantau harus nih contoh seperti ini. Saya tidak membanggakan diri, tapi saya hanya mencoba memberikan ilmu bagaimana kita bertahan di perantauan dengan cara seperti ini. Intinya Anda tidak pernah malu. Anda malu itu pada saat Anda tidak memakai celana atau rok aja ya. Itu baru malu kalau menurut saya. Kalau kita cari duit halal seperti ini, ngapain malu? Oke, itu. Oke. Saya bongkar terus menerus. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Pokoknya tonton terus deh. Oke, saya akan skip dulu karena ini videonya agak panjang dan cara bongkarnya pun kita sudah tahu. Nanti kalau sudah selesai saya bongkar, saya akan tunjukkan lagi hasilnya seperti apa ya. Hasilnya kita dapat berapa kilo hari ini, saya akan tunjukkan nanti di akhir video. Oke, tonton terus video ini, jangan sampai Anda pindah ke lain channel. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai mempreteli bagian tembaga-tembaga yang kita ambil dari dinamo bekas kipas. Dan ini adalah besi-besi bekas dinamo yang kita sudah ambil bagian tembaganya. Dan di sini nampak hasilnya cukup banyak. Dan yang ini adalah hasil yang saya dapatkan di hari sebelumnya ya, kemarin saya sempat buka-buka. Di sini saya sudah mendapatkan sekitar 20 kilo yang kemarin, dan ini adalah aluminium sekitar 7 kilo, dan yang kita dapatkan hari ini adalah segini ya, sekitar 15 kilo.
15 kilo. Jadi ini adalah besi-besinya. Besi-besi ini kita jual ke rongsok saja. Namun sebelum kita jual ke rongsok, kita ambil bagian komponen yang masih fungsi. Contohnya seperti ini adalah bearing-bearingnya. Terus ini adalah bagian gearbox, dan ini kancingan dinamo, ini bagian switch, dan ini adalah kapasitor. Harga kapasitor ini per bijinya mulai dari 5.000 sampai 10.000 ya. Jadi segini banyak yang saya dapat, lumayan banyak. Dan gearbox ini harga satuannya sekitar 15.000 sampai 20.000. Jadi saya cukup dapat banyak. Bagian switch juga harganya lumayan kalau dijual kembali, sekitar 5.000 sampai 20.000 per bijinya. Dan ini kancingan dinamonya saya biasa jual sekitar 5.000 per biji. Dan itu adalah plastik-plastik bekasnya. Dan ini adalah bagian baling-baling. Baling-baling ini saya biasa jual sekitar 15.000 sampai 30.000 ya. Itulah fungsinya barang-barang bekas, yaitu bekas dinamo atau bekas angin yang saya kumpulkan. Setiap ada barang rongsok lewat pasti saya beli, atau barang-barang anak kos atau rumah tangga yang sudah rusak saya membelinya, lalu kemudian saya merubahnya ke rupiah, yaitu saya mengais emasnya, yaitu ini, meskipun bukan emas beneran tapi harganya itu cukup mencengangkan. Kita dapat 5 kilo aja udah dapat 1 gram emas. Ini yang saya dapat sekitar 30 kilo ada ya, sekitar 30 kilo. Ini yang saya dapat tadi sekitar 15 kilo. Dan itu aluminiumnya. Dan komponen-komponen yang lain kita bisa fungsikan kembali ketika kita menervis kipas angin. Jadi kita tidak perlu membeli komponen lagi ke toko ya. Jadi alat-alat ini sangat berguna bagi tukang servis. Dan sebetulnya masih banyak kipas-kipas yang saya belum bongkar karena waktunya tidak cukup. Jadi saya hanya memberikan sedikit tutorial ya, ini bagaimana caranya meraup emas dari barang-barang bekas kipas atau dinamo. Jadi seperti itu ya, seperti ini. Jadi hasilnya cukup banyak seperti itu. Hasilnya mencengangkan. Oke, seperti itu cara saya meraup keuntungan lewat barang-barang bekas seperti ini. Intinya jangan pernah malu, karena orang malu itu ketika dia tidak pakai celana. Oke, betul enggak? Betul enggak guys? Ini anak saya guys, dia yang selalu membantu saya. Oke, seperti itu. Oke, dan ini saya akan membereskan, saya akan kumpul, lalu kemudian saya bersihkan terlebih dahulu, dan saya akan siap menjualnya ke pengepul. Jadi besinya saya timbang, ininya saya simpan sebagai stok komponen saya. Ketika saya servis saya bisa gunakan lagi. Dan itu adalah baling-baling, saya bisa jual kembali. Dan ini dinamo sisanya saya bisa fungsikan kembali karena masih hidup. Dan bekas plastiknya saya jual. Dan keranjang-keranjang ini saya akan buat nanti tutorial, saya membuat kandang burung dari bekas tutup kipas angin, yaitu kurungan manuk.
biasanya banyak yang membutuhkan, saya akan membuatkan tutorial nanti tentang cara buatnya bagaimana. Pokoknya di subscribe ya. Oke, saya akan membereskan terlebih dahulu, ditonton terus. Oke, seperti itu kita akan lanjutkan. Oke, inilah hasil pencarian kita hari ini. Saya sudah selesai membersihkan sisa-sisa plastik yang masih menempel. Ini semua sudah bersih seperti itu, sangat banyak. Oke, dan sekarang saya akan mengisi ke dalam karung terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menimbangnya. Jadi seperti ini ya guys. Ini kira-kira satu karung 25 kilo cukup ya, dan plastik-plastiknya masih banyak itu. Dan kita akan menimbangnya dulu. Nah, untuk plastik-plastiknya saya sudah panggil tukang rontok. Anda boleh cek nanti di video sebelumnya. Dan tembaga-tembaga ini siap saya jual dan siap kita uangkan. Seperti itu ya guys. Ini lumayan banyak. Oke, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengisinya ke dalam karung ini, dan kita akan berangkat untuk menjualnya ke pengepul. Oke, saya sudah mengisinya ke dalam karung, namun ternyata karungnya tidak cukup, tidak muat. Masih ada sisanya itu di luar, dan ini masih dalam plastik. Ternyata karungnya kurang cukup ya, karena saking banyaknya nggak muat. Oke, kita akan cari wadah lain yang kemungkinan bisa muat semuanya, sehingga kita bisa bawa satu kali bus. Oke, kita akan cari tempat dan kita akan berangkat untuk menjualnya. Seperti ini ya. Ini sangat penuh dan ini masih ada sisanya yang belum saya ini. Bagaimana selanjutnya kita akan timbang. Kita akan lihat nanti hasilnya berapa kilo. Nanti hasil akhirnya saya akan tunjukkan di akhir video. Oke, sekarang saya akan berangkat dulu untuk menjualnya. Oke, tonton terus video ini, jangan sampai Anda pindah ke lain channel. Oke, terima kasih. Saya akan berangkat untuk menjualnya. Oke, ini adalah proses penimbangan. Ini tempat jualnya. Thank you. Oke teman-teman, ini adalah hasil sangat banyak ya teman-teman. Itu tadi hasil dari penjualan kita hari ini, cukup lumayan banyak. Di sini hampir 3 juta ya, kita dapat hari ini hampir 3 juta. Untuk beratnya 30 kilo kurang dikit. Oke, ini adalah uang hasil kita timbang tadi. Nah, seperti ini ya guys. Oke, sampai di sini tutorial dari saya atau tips dari saya cara mengais emas dari barang-barang bekas. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, dan dengan cara demikian
Anda akan mendapatkan notifikasi video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Makasih guys.